anak-anak Miss semuanya. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita di pagi hari ini ya nak. Nah, minggu lalu kita sudah belajar di subtema 2, yaitu perkembangan teknologi sandang. Nah, subtema 1 siapa masih ingat? Yaitu tentang perkembangan teknologi pangan. Ingat ya nak, di subtema 1 tentang perkembangan teknologi pangan. Lalu di subtema 2 yaitu perkembangan di teknologi sandang. Sandang itu pakaian ya nak. Nah, kemudian di subtema 3 ini kita belajar tentang perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi. Nah, komunikasi itu apa? Alat kita untuk berbicara. Nah, ini kita berkomunikasi artinya berbicara, menyampaikan sesuatu kepada orang lain atau yang kita pikirkan. Nah, perkembangan teknologi sekarang banyak alat komunikasi yang diciptakan. Ada itu apa aja? Nah, ada handphone, ada laptop, ada lewat via email, ya karena bermacam-macam. Nah, seperti ini kita belajar tentang belajar melalui classroom atau Zoom ya, karena itu juga alat komunikasi. Nah, manusia ini adalah makhluk sosial ya. Kita ini adalah makhluk sosial. Apa arti makhluk sosial? Makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri atau selalu bergantung pada orang lain. Nah, artinya setiap orang memerlukan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus memerlukan orang lain. Seperti misalnya guru juga memerlukan orang kesehatan ya kan. Kalau dia sakit dia memerlukan orang kesehatan. Dan juga anak-anak Miss memerlukan Miss untuk belajar. Miss juga memerlukan kalian untuk Miss ajar supaya mendapatkan hasil pekerjaan Miss ya nak. Nah, begitulah artinya makhluk sosial. Makhluk sosial itu saling ada hubungan, ada timbal baliknya ya nak. Nah, kemudian manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Ketika kita bersama teman kita melakukan komunikasi, baik itu secara langsung. Nah, ini juga kita melakukan komunikasi saat ini. Miss menjelaskan pembelajaran, kamu mendengarkan. Berarti kita melakukan komunikasi juga ya nak. Nah, baik. Itulah sekilas tentang perkembangan teknologi komunikasi. Dengan adanya alat-alat atau perkembangan teknologi sekarang, maka terciptalah alat komunikasi. Itu apa aja tadi nak? Alat komunikasinya? Seperti 1 handphone, 2 laptop, 3 dan lain-lain anak dan lain-lain. Nah, banyak alat komunikasi yang kita ketahui ya nak. Nah, zaman dahulu alat komunikasi yang digunakan adalah menggunakan surat saja. Nah, tapi sekarang dengan perkembangan teknologi banyak komunikasi yang tercipta ya karena. Nah, baik. Di sini kita akan belajar tentang alat komunikasi. Kita akan mengetahui bagaimana perkembangan alat komunikasi itu, ya. Nah, ada teksnya di halaman 118 yaitu sejarah komunikasi. Sejarah komunikasi. Miss baca 1 paragraf saja ya, nak. Miss baca 1 paragraf saja, kamu mendengarkan dengan baik supaya kamu bisa juga membaca dengan baik dan benar menggunakan tanda titik dan tanda koma yang benar. Sejarah komunikasi. Komunikasi adalah penyampaian gagasan antar manusia. Apa itu gagasan? Yang kita pikirkan. Gagasan itu yang kita pikirkan. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Awalnya katanya komunikasi itu dilakukan secara tatap muka, langsung saja dan menggunakan pesan tulisan, yaitu surat tadi ya nak. Nah, namun kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan hingga ilmu komunikasi semakin berkembang. Nah, katanya sekarang untuk berkomunikasi itu tidak hanya melakukan tatap muka atau menggunakan surat saja, secara lisan dan tidak tatap muka pun sudah bisa, yaitu menggunakan handphone. Kita berbicara di medan dengan orang yang ada di
di Jakarta itu juga sudah melakukan komunikasi ya nak. Nah, baik, kamu baca nanti itulah sejarah perkembangan komunikasi. Nah, di sini kita akan belajar tentang menuliskan kalimat utama dari bacaan yang kita baca. Menuliskan kalimat utama dari bacaan yang kita baca. Nah, apa itu kalimat utama? Nah, kalimat utama adalah pokok pikiran atau ide. Pokok pikiran atau ide pokok utama. Jadi dasar utama mengembangkan paragraf tersebut. Artinya kalimat utama itu adalah tentang apa paragraf tersebut. Kalimat utama itu adalah kalimat yang mengembangkan paragraf tersebut. Nah, misalnya kalimat pertama yang saya baca tadi, komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya komunikasi dilakukan secara tatap muka dan tulisan. Nah, berarti dia tentang apa di situ? Nah, penggunaan atau manfaat alat komunikasi. Penggunaan atau manfaat alat komunikasi. Nah, perkembangan penggunaan alat komunikasi. Enak? Perkembangan penggunaan alat komunikasi. Itulah kalimat utamanya. Lalu dijelaskan, dijabarkan di situ. Ya, oke, paham ya nak? Nah, baca juga paragraf kedua, paragraf ketiga dan paragraf keempat. Lalu tentu kalau kalimat utama, apa itu tadi kalimat utama? Kalimat utama adalah pokok pikiran atau tentang apa, membahas tentang apa paragraf tersebut. Itulah kalimat utama. Ya nak? Oke, paham ya di sini? Kamu tentukan nanti kalimat utama paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 dan paragraf 4. Oke, paham? Nah, ketika setelah kamu menentukan kalimat utamanya, kamu bisa menuliskan. Setelah mengumpulkan kalimat utama dari setiap paragraf, maka dapat diketahui bahwa ide pokoknya. Nah, maka dari setiap paragraf tadi, paragraf 1, 2, 3, 4, sudah kamu tulis kalimat utamanya, lalu kamu rangkumlah yang 4 ini menjadi ide pokok. Inilah menjadi ide pokok. Ide pokok itu ide pokok dari setiap bacaan, ya nak? Ya. Dari kalimat utama inilah kamu rangkum, kamu buat lagi kalimat yang baru. Itulah yang dikatakan menjadi ide pokok. Kamu buat nanti, ya nak? Oke? Minggu kalau nggak salah Miss, bulan lalu atau kemarin sudah pernah Miss bahas tentang ini, karena sudah kan berarti anak-anak Miss sudah lebih paham untuk mengerjakan yang hari ini ya. Oke, paham ya sayangnya. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak Miss paham menentukan kalimat utama dari setiap paragraf dan merangkum kalimat utama tersebut menjadi ide pokok bacaan. Oke, paham ya sayangnya. Oke, selamat pagi.